siang Pak Darwin, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang Bu Lina. Saya punya waktu untuk Ibu. Katanya Ibu mencari saya ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya, saya mencari Bapak. Kabar saya hari ini sangat baik. Cuman pikiran saya aja yang mumet nih, karena ada sedikit kendala yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh begitu. Bagaimana Ibu bisa lebih tenang kan? Pikiran Ibu harus lebih rileks dulu ya. Nanti kan semua masalah pasti akan bisa teratasi. Kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan? Yang ingin saya bicarakan itu tentang kebiasaan anak yang sering terlambat nih Pak masuk sekolah. Maaf ya Pak Darwin, saya jadi mengganggu Ya. waktunya Pak Darwin nih. Pertemuan saya ini saya berharap Pak Darwin ini dapat membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Oh, ya enggak apa-apa sih Bu, santai aja sih. Ya sebagai rekan kerja kan saya itu berkewajiban membantu Ibu ya. Nah kalau begitu baik kita dari pembicaraan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Harapan saya bisa mendapat solusi dari Bapak lah agar anak-anak ini tidak membiasakan diri lagi terlambat ke sekolah. Oh begitu. Ya karena ini masalahnya sangat penting kalau saya dengar sih Bu. Jadi saya siap berbagi solusi dengan Ibu sekarang. Kira-kira gini Bu ya, silakan Ibu ceritakan kepada saya sebenarnya apa yang terjadi. Baik Pak, akhir-akhir ini saya menemukan anak sering terlambat masuk sekolah. Apalagi di saat saya mengajar di jam pertama ya Pak. Saat saya bertugas sebagai guru piket, sepertinya anak-anak ini kurang disiplin Pak dan merasa santai walaupun dia datang terlambat. Dan siswa ini yang kebanyakan melanggar ini orang yang sama Pak, itu herannya saya. Oh, jadi maksud Ibu Lina ini siswa ini kurang disiplin dalam masuk sekolah ya pertama ya. Kemudian ini didasarkan pada temuan Ibu ya ketika Ibu bertugas lagi guru piket dan mengajar di jam pertama. Begitu ya Bu ya? Iya benar Pak Darwin. Ini yang membuat saya agak sedikit kewalahan menghadapi mereka. Jika diberikan tugas, mereka tuh akan lebih ketinggalan pelajaran lagi. Kalaupun kita suruh pulang, nah ini yang resiko buat kita. Takutnya ada apa-apa di jalan kalau kita memulangkan mereka, nanti ujung-ujungnya guru lagi yang terkena pihak orang tua. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri, hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut sering terlambat datang ke sekolah? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan murid ini datang terlambat mungkin belum memiliki kesadaran diri ya, hadir tepat waktu ke sekolah karena dikarenakan angkutan umum yang udah saat ini sering tidak ada ya Pak ya, angkutan umum jarang gitu kita temui, atau bisa alasan nih bangun kesiangan nih yang kebanyakan padahal mereka punya kendaraan sendiri. Oh, artinya itu kendala-kendala anak ya. Nah sekarang kalau menurut Ibu sendiri, apa yang bisa membuat anak-anak itu meningkatkan disiplinnya agar tepat waktu masuk sekolah? Menurut saya ya, agar anak tuh datang tepat waktu, anak ini usahakan tidak tidur larut malam dan mengurangi begadangnya agar esok pagi dapat bangun dalam keadaan segar. Ya betul. Saya setuju itu. Kira-kira menurut Ibu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi kondisi kedisiplinan anak-anak Ibu ketika datang ke sekolah tepat pada waktu saat ini? Kira-kira berapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 ya Pak ya, posisi bisa dikatakan nilai 6 lah Pak.
dan saya harap bisa naik 7 sampai 9. Bahkan kalau bisa nih harapan saya bisa naik ke 10 nih Pak. Oh, bagus itu Bu. Kira-kira apa usaha Ibu supaya nilai tersebut tercapai? Mungkin saya memanggil anak tersebut, kemudian saya lakukan restitusi ya Pak yang sudah pernah kita terapkan, atau juga bisa kita bekerja sama dengan guru agar mereka dapat datang tepat waktu atau memberikan contoh yang baiklah kepada mereka, terutama dalam masuk kelas tepat waktu. Ya, berarti guru juga terlibat juga ya dalam meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira nih Bu, dari yang apa Ibu sampaikan tadi ya, apa rencana Ibu Lina ke depan? Pertama-tama saya manggil anak tersebut, terus saya lakukan restitusi dengan memberikan solusi agar anak ini tidak bergadang hingga malam, hingga bisa bangun lebih awal lagi. Oh, seperti itu. Terus hal-hal lain ada lagi nggak Bu selain itu? Mungkin saya akan meminta mereka untuk memasang alarm agar mereka lebih bangun awal, atau bisa mereka meminta bantu orang tuanya yang ada di rumah untuk membangunkan mereka agar tidak terlambat ke sekolah. Wah, ya sih Bu, bagus sekali. Artinya rencana itu bisa mengapresiasi gagasan Ibu ya. Mudah-mudahan ya murid-murid Ibu, anak-anak Ibu bisa berhasil memiliki kesadaran mengenai kedisiplinan, datang tepat waktu di sekolah. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong nih, selanjutnya bagaimana sih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu tadi sampaikan? Komitmen saya Pak ya, saya sih berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya agar anak tidak datang lambat lagi ke sekolah. Oh ya, bagus itu ya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Ibu? Oh, pasti tentu dukungan ya Pak ya dari berbagai pihak, terutama nih rekan sejawat guru-guru harus terlibat aktif dalam menegakkan kedisiplinan, dan saya juga akan coba nih berkomunikasi dengan kepala sekolah serta guru BK ataupun wali kelasnya agar anak-anak yang tidak disiplin tadi itu hadir ke sekolah mendapatkan perhatian lebih baik lagi lah. Bagus itu Bu ya, bagus sekali. Saya suka dan bangga pada Ibu karena tadi tentunya ada dukungan rencana-rencana yang Ibu lakukan itu. Mudah-mudahan itu semua berjalan lancar sesuai dengan harapan, dan harapan Ibu semoga bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Makasih banyak ya Pak Darwin ya untuk waktunya. Mohon maaf nih saya udah ngambil waktu luang Bapak nih. Saya mohon izin ya enggak pamit apa-apa Bu. Ya Ibu Lina. Ya Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Insya Allah Bu punya waktu luang Ibu. Terima kasih Bu. Kepala saya, pikiran saya sedang kalut dan pusing Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu ini pusing nih? Itulah Bu. Jadi agenda saya yang ingin saya sharingkan dengan Ibu atau curhatkan tentang pembelajaran saya di sekolah, di dalam kelas ya Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu dari pertemuan yang akan saya lakukan dengan Ibu.
Dan dari pertemuan ini, Bu, saya berharap Ibu dapat membantu saya untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi. Tidak apa-apa Bu, justru saya ini selalu terbuka dan siap membantu serta mendengarkan apa keluh kesah Ibu. Nah silakan Bu, bolehkah Ibu ceritakan permasalahannya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Yang Ibu rasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana ya Bu? Bolehkah diceritakan dengan intensif Bu? Ya, jadi akhir-akhir ini saya merasakan bahwa di kelas saya yang saya ajar ya Bu, itu anak-anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya lakukan. Dan selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya 50% Bu tiap kelas. Oh, jadi maksud Ibu nih anak nih motivasinya sama antusiasnya dalam mengikuti pelajaran Ibu menurun, kurang gitu ya Bu ya? Oh, Ya Bu, hanya tepat sekali. yang kita ketahui hanya 50% ya Bu yang mengerjakan tugas Ibu ya. Gitu ya maksud Ibu. Ya, begitu Bu. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Ibu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias sepertinya dalam pembelajaran sedikit membosankan. Juga mungkin saya mengajar terlalu monoton, terlalu dominan saya berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya pendapat nih dengan Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid ini menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus berfokus pada murid. Murid kita minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih menarik. Oh, menurut Ibu nih, kalau diukur nih dari skala sampai 10, di mana posisi Ibu menuntun anak dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang berpusat pada murid? Dari skala 1 sampai 10, bisa dikatakan 5 lah Bu. Dan saya berharap bisa naik dari 5, 6, 8, bahkan kalau bisa 10 Bu. Oh bagus sekali tuh Bu. Oh iya Bu, kalau boleh kembali diceritakan nih mengenai tugas yang diberikan kepada murid. Apa yang membuat murid ini kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan Ibu karena tugas yang diberikan kepada anak terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajarnya, sehingga sumber belajar tersebut kurang beragam dan tidak menyenangkan. Oh, kalau boleh tahu nih Bu, menggunakan sumber belajar apa yang biasanya Ibu lakukan di kelas? Saya biasanya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan, Bu. Ada sumber belajar selain di perpustakaan
buku di perpustakaan? Saya pikir banyak sumber belajar Bu selain di perpustakaan. Seperti sumber belajar video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reel di IG Bu. Nah, betul sekali tuh Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-muridnya antusias dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya nih? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang pasti sumber belajar yang beragam ini bisa digunakan selain dari video yang ada di YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat anak. Jadi anak-anak di sini berarti saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa. Tapi mereka di sini merasa senang untuk mengerjakan, misalnya menggunakan drama, puisi, pantun, dan bisa juga menggunakan laporan digital. Gitu Ibu. Lalu apakah ada hal yang lain atau alternatif yang akan Ibu lakukan nih? Saya berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran saya dengan pembelajaran sosial emosional, dan kepentingan saya di sini kalau bisa saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak di mana di sini agar saya bersemangat juga seperti guru penggerak yang ada itu Bu. Oh, bagus sekali tuh Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Oh ya Bu, ngomong-ngomong nih, selanjutnya apalah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu nantinya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi Bu, sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang, nyaman dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya Bu. Lalu ada nggak Bu dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Tentu saya perlu dukungan dari berbagai pihak, dan saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan teman serumpun Ibu, di mana saya di sini akan berkolaborasi dengan teman-teman serumpun saya. Wah, bagus sekali tuh Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan ini sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktu luang yang disediakan Ibu untuk saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon izin pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Multi. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Darwin. Silakan masuk Pak Darwin. Bagaimana kabar Bapak hari ini?
Kabar saya sih sehat sih Bu, cuman pikiran ini lagi pusing karena ada sedikit kendala yang ingin saya sampaikan ke Ibu dan yang saya hadapi saat ini. Oh, bagaimana Pak? Silahkan Bapak tenangkan hati Bapak dulu dan pikiran Bapak. Silahkan duduk, tenangkan pikiran Bapak dulu. Jadi semua masalah pasti Bapak mampu untuk mengatasinya. Kira-kira agenda apa yang Pak Darwin mau sharingkan ini? Begini Bu, saya mau bincang-bincang dengan Ibu ya, mengenai kesadaran siswa sih Bu ya, dan siswa di kelas ataupun di sekolah saya Bu. Mohon maaf ya Bu ya, karena udah mengganggu waktu Ibu ya. Dari pertemuan ini ya, saya berharap Ibu Multi dapat membantu saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Tidak apa Pak, justru saya senang selalu terbuka dan siap membantu serta mendengarkan yang Bapak pikirkan. Silakan Pak Darwin, bolehlah diceritakan kepada saya. Ya nih Bu, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya. Itu Bu. Yang dirasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana ya Pak Darwin? Boleh diceritakan kronologinya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid di sekolah saya ini kepeduliannya terhadap lingkungan itu kurang baik Bu. Hal ini didasarkan apa yang saya amati di lingkungan sekolah saya, di mana lingkungan sekolah saya itu kurang bersih dan kotor. Kayaknya saya sudah gagal nih Bu dalam membentuk kesadaran diri anak. Oh, jadi maksud Pak Darwin kesadaran diri anak terhadap lingkungan sekolah secara umum belum maksimal. Hal itu didasari dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Pak Darwin. Begitu ya Pak? Ya betul Bu, tepat sekali. Ini yang membuat saya jadi agak sedikit merasa bersalah gitu dengan situasi ini. Rasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana ya Pak Darwin? Boleh diceritakan kronologinya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid di sekolah saya ini kepeduliannya terhadap lingkungan itu kurang baik Bu. Hal ini didasarkan apa yang saya amati di lingkungan sekolah saya, di mana lingkungan sekolah saya itu kurang bersih dan kotor. Kayaknya saya sudah gagal nih Bu dalam membentuk kesadaran diri anak. Oh, jadi maksud Pak Darwin kesadaran diri anak terhadap lingkungan sekolah secara umum belum maksimal. Jadi menurut Pak Darwin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak dari hasil pengamatan Bapak itu belum mencapai apa yang Bapak harapkan? Begini Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yaitu mereka itu sepertinya seenaknya itu membuang sampah Bu, membuang sampah sembarangan. Jadinya lingkungan di sekolah itu kelihatan kurang bersih. Saya itu berharap lingkungan sekolah itu bersih dari sampah, tapi ternyata tidak Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak bisa meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungannya? Menurut saya, kita harus memberikan contoh kepada anak bagaimana kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan. Ya contoh-contoh kecil lah, misalnya kita juga ikut sampah, membersihkan sampah bila ada sampah di dekat kita. Nah, ya. Kemudian murid kita juga ikut ambil bagian terhadap kesadaran dan kepedulian terhadap
lingkungan sekolah. Itu yang saya inginkan, Bu. Menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Darwin dalam menuntun anak untuk mencapai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah? Kalau dari skala yang Ibu bilangkan itu bisa dikatakan 4 lah, Bu. Karena skala-skala ini kan yang saya lihat itu mungkin bisa naik, Bu ya, tapi mungkin harus ada usaha, Bu ya. Saya berharap sih bisa naik sih, Bu, dari 4 sampai 9 bahkan 10. Oh, bagus itu, Pak. Oh iya, Pak Darwin. Kalau boleh kembali diceritakan mengenai kesadaran diri dan kepedulian terhadap lingkungan yang telah Bapak katakan rendah tadi, nilai kesadaran diri anak kira-kira disebabkan oleh apa ya, Pak? Mungkin kalau saya kira itu kurangnya kesadaran anak ya, Bu ya, dalam membuang sampah pada tempatnya. Karena anak itu kurang memahami arti penting lingkungan yang bersih bagi kesehatan. Saya rasa sih itu sih, Bu. Ya, jadi dari yang sudah Pak Darwin sampaikan tadi, apa rencana Pak Darwin ke depannya? Pertama, saya akan mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita dulu, Bu ya, sekitar kami dulu, dengan memanfaatkan sampah sebagai sarana untuk berekspresi atau berekreasi, yaitu dengan cara mengelola sampah menjadi sebuah kreativitas, misalnya membuat sebuah produk hastakarya atau macam-macam lah, Bu, sehingga bisa menghasilkan sebuah kebiasaan, sehingga nanti anak-anak itu harapannya tidak seenaknya membuang sampah sembarangan. Ya. Lalu apakah ada hal lain yang bisa Pak Darwin lakukan? Sepertinya kami akan membuat semacam tulisan atau poster lah, Bu ya, yang kami tempel-tempel di sekitar sekolah atau sekitar sudut ruangan, untuk supaya anak-anak atau semua warga sekolah itu bisa menjaga lingkungan sekolah supaya bersih. Kemudian saya juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang acara-acara lomba ya, kegiatan lomba kebersihan kelas yang mungkin bisa dilakukan secara ini, Bu, secara bertahap, secara berkala, sehingga secara tidak langsung anak-anak juga peduli dengan lingkungannya. Kemudian selain itu, dalam keseharian di sekolah itu saya akan memprogramkan sebuah konsep menjaga kebersihan itu, di mana anak-anak itu kita wajibkan ya, satu hari satu sampah setiap pagi dan sore, itu istilahnya itu one man one spam. Nah, itu kita lakukan setiap hari pagi dan sore. Wah, bagus sekali ya Pak rencana Bapak. Jadi saya mengapresiasi ide dari Pak Darwin. Mudah-mudahan murid-murid Pak Darwin berhasil dan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Oh ya Pak Darwin, ngomong-ngomong, selanjutnya apa komitmen Pak Darwin terhadap rencana Bapak tadi? Saya kepingin membuat rencana ini melaksanakan acara-acara rutin ya, Bu ya.
yang mana menggunakan sampah sebagai sumber kreasi, sumber inspirasi, sumber kreativitas murid-murid saya, supaya rencana ini yang saya lakukan secara rutin ini mampu menekan tingkat kecuek anak terhadap sampah. Jadi anak lebih peduli lagi untuk menjaga lingkungan ini, Bu. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Darwin untuk melaksanakan komitmen tersebut? Tentu ya Bu ya, perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari guru-guru tuh harus terlibat aktif dalam mengawasi anak, membimbing anak supaya penegakan disiplin penegakan disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya ini bisa terlaksana dengan baik, Bu. Itu dari guru-guru sendiri. Kemudian saya juga perlu dukungan dari kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah mengenai program ini supaya bisa dijadikan sebagai salah satu program sekolah. Jadi kami itu kolaborasi bersama-sama untuk berinovasi, berkreasi dan berkreatif, sehingga nanti anak itu bisa sadar sendiri untuk bisa lebih bersih menjaga lingkungan ini, Bu. Begitu, Bu. Ya, wah bagus sekali itu Pak Darwin. Saya sangat bangga Ya, pada Bapak dan tentunya Ya, Bu. sangat mendukung rencana yang akan Bapak buat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Multi ya, udah meluangkan waktu Ibu mendengarkan curhatan saya. Saya mohon izin pamit Bu ya, karena saya ada urusan masih Bu ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak Darwin. Selamat siang juga Pak. Selamat siang Ibu.